Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Abdul Rahman selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Kebudayaan, tak lupa yang saya cintai, saya banggakan seluruh mahasiswa, seluruh teman-teman seperjuangan saya pada matkul Islam dan Kebudayaan ini. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Atef Sofyan Syahroni, NIM 200302110045. Pada kesempatan kali ini setelah saya menerima tugas dari Bapak Abdul Rahman, yaitu untuk mempresentasikan materi yaitu mengenai Islam normatif dan Islam historis, serta apa saja yang menjadi pendekatan-pendekatan terhadap fenomena yang terjadi pada agama Islam ini. Namun sebelum menginjak pada materi, saya di sini menginformasikan bahwa saya hanya akan berkutat pada Islam normatif dan Islam historis, melihat teman-teman saya yang lain sudah menjelaskan mengenai pendekatan-pendekatan, juga selain itu menjelaskan tentang kajian-kajian dalam Islam normatif ataupun Islam historis. Oleh karena itu saya akan memperdalam atau menggali mengenai apa itu Islam normatif dan apa Islam historis. Baik, setelah membaca beberapa artikel, di sini saya dapat beberapa ringkasan mengenai materi tersebut, yaitu pengertian dari Islam normatif itu sendiri. Secara bahasa, normatif itu berasal dari kata norma yang memiliki arti aturan-aturan atau dasar-dasar atau sendi-sendi kehidupan. Lalu kita kaitkan dengan Islam. Secara istilah, Islam normatif adalah Islam pada dimensi yang sakral, yang diakui adanya realitas transendental, yang mana Islam normatif ini bersifat mutlak dan universal, melampaui ruang dan waktu, atau sering para tokoh-tokoh menyebutnya itu dengan realitas ketuhanan. Apakah bisa dipahami? Akan saya jelaskan sedikit. Tadi perlu digarisbawahi bahwa Islam normatif adalah Islam pada dimensi sakral, yang diakui adanya realitas transendental. Nah, apakah yang disebut dengan realitas transendental ini? Setelah saya mencari tahu di berbagai website, arti dari transendental ini yaitu pemahaman atau sesuatu yang melampaui pemahaman, di atas pengalaman manusia atau di atas kebiasaan manusia. Artinya di luar pada tingkatan akal manusia. Bisa dipahami?
Baik, saya lanjutkan dulu sebentar. Lalu di sini juga dikatakan bahwa Islam normatif ini bersifat mutlak. Artinya dari awal pembentukannya sampai nanti, sampai kapanpun, hal-hal ini akan, atau sifat atau Islam normatif ini akan tetap ataupun tidak akan berubah dalam segi apapun. Lalu selain bersifat mutlak, Islam normatif juga bersifat universal. Artinya tidak hanya tertuju untuk satu kelompok, untuk satu negara ataupun untuk satu golongan, tapi untuk seluruh alam atau untuk semua manusia, semua orang yang beragama Islam khususnya. Selanjutnya, Islam normatif juga melampaui ruang dan waktu. Artinya tidak terkekang atau tidak tercakup dalam ruang dan waktu. Artinya mau itu dahulu, mau itu nanti, mau itu sekarang, Islam normatif tetaplah akan menjadi Islam normatif. Itu mengenai Islam normatif. Yang kedua yaitu Islam historis. Apakah pengertian dari Islam historis ini? Di sini saya telah meringkasnya bahwa yang dinamakan dengan Islam historis adalah Islam yang tidak bisa dilepaskan dari kesejarahan dan merupakan kehidupan manusia yang berada dalam ruang dan waktu. Artinya ada tolak belakang antara Islam normatif dan Islam historis. Jika Islam normatif tadi sifatnya tidak terkontaminasi dengan ruang dan waktu, sedangkan Islam historis ini berada dalam lingkungan ruang dan waktu. Itu mengenai pengertian singkat tentang Islam normatif dan Islam historis. Di sini saya juga telah merangkum beberapa perbedaan antara Islam normatif dengan Islam historis. Yang pertama, Islam normatif itu bersifat tekstual, sedangkan Islam historis bersifat kontekstual. Perlu diketahui bahwa yang menjadi Islam normatif di sini adalah kalamullah, itu Al-Quran, dan ucapan serta tindakan atau perilaku dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun pada kenyataannya tidak berupa tulisan, tapi secara umum, secara universal, antara Al-Quran dengan Al-Hadis ini yaitu dikatakan sebagai tekstual. Adapun Islam historis di sini dikatakan kontekstual, yaitu masih terbelenggu dengan adanya konteks. Misalkan dalam konteks peribadahan, konteks muamalah, konteks munakahah, terus jinayat dan sebagainya. Perbedaan yang pertama. Yang kedua, terdapat pada sifatnya, yaitu jika Islam normatif itu satu dan mutlak, sedangkan Islam historis beraneka ragam.
Artinya Islam normatif ini ya mutlak, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, dari awal penciptaannya, dari awal perwujudannya sampai nanti Allah menghendakinya untuk hilang, untuk bubar, yaitu berarti sifatnya mutlak. Dan yang kedua, Islam historis itu beraneka ragam. Mengapa bisa beraneka ragam seperti ini? Hal yang mempengaruhi Islam historis beraneka ragam itu bisa dilihat dari kondisi geografis atau lingkungan, seperti contohnya dalam praktek sholat misalkan. Jangan praktek sholat, dalam praktek puasa di daerah Indonesia yang memiliki waktu seimbang antara malam dengan siang, 12 jam siang, 12 jam malam, itu puasanya berapa jam? Puasa berapa jam? Pokoknya dari 14 jam. Puasa di Indonesia itu alhamdulillah bisa dikatakan normal, ya karena kondisi geografisnya yang seimbang. Karena karena Indonesia menjadi salah satu garis dari khatulistiwa, sehingga memiliki keseimbangan antara siang dan malam. Jika kita lihat negara-negara yang memiliki waktu antara siang dan malam itu tidak seimbang, bahkan ada negara yang sampai memiliki waktu siangnya itu 20 jam dan malamnya hanya 4 jam. Nah, dari sini bisa disimpulkan, bisa kita tarik benang merah bahwa beraneka ragam di sini bisa dipengaruhi oleh adanya letak geografis. Seperti halnya tadi puasa di Indonesia hanya 14 jam, sedangkan di negara yang memiliki waktu malam 4 jam itu bisa mencapai 20 jam untuk puasanya. Itu dalam prakteknya. Yang ketiga, terdapat pada ruang dan waktu. Jika Islam normatif itu tidak terikat ruang dan waktu, sedangkan Islam historis terikat ruang dan waktu. Dan yang terakhir, Islam normatif berbeda pada realitasnya. Jika Islam normatif itu realitas ketuhanan, sedangkan Islam historis adalah realitas kemanusiaan. Dikarenakan waktu yang tidak mencukupi untuk penjelasan materi, saya cukupkan. Mungkin bisa dilanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang, insyaallah. Akhir kata, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.